Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, orang tua saya sebetulnya pejabat pemerintah daerah, sekretaris residen Malang. Tetapi ibunda itu mempunyai hobi batik. Batik adalah seni. Kemudian bapak setelah lulus mulu di Surabaya, menjadi kepala polisi di Semenep. Nenek juga suka batik, jadi mengajari ibu-ibu di sana membatik. Jadi itulah darah seni dari keluarga berarti. Mengapa saya memilih jurusan di sana teknik penyiaran lingkungan? Karena di dalam kurikulumnya disebut ada sosial, yang teknik lain nggak ada. Nah sosial itu kaitannya dengan seni, karena seni itu adalah human being, kemanusiaan itu adalah sosial. Karena itu saya pilih itu karena tetap ada art. Di Departemen Pekerjaan Umum POM itu pun yang saya katakan tadi tetap ada kaitan dengan seni karena teknologi dan seni itu dekat. Ya, teknologi itu adalah yang saya katakan tadi ada hubungan dengan sosial tetap karena membutuhkan human being tadi. IKJ waktu itu belum ada. Ya, padahal setiap profesi itu harus berangkat dari keahlian dan keterampilan. Nah, karena IKG belum ada, jadi waktu itu aneh dari orang PU naik ke unit bisa jadi sutradara. Jadi jelas tidak perfect, artinya tampilannya terang tidak bagus lah. Tapi kemudian ada IKJ kan. Jadi Prasiditya Film itu, jadi diangkat dari sama tadi yang saya katakan tadi antara film dan seni dan teknologi itu dekat sekali karena human being tadi. Jadi dalam Prasiditya Film itu saya berkarya itu adalah gabungan antara seni dan teknologi. Dari mulai yang sederhana sampai yang advance. Katakan seni yang sederhana itu kru dan pemain, yang coba numpang lewat, atau dialog pendek, atau pemula maupun yang senior yang advance. Jadi tampil bagus sekali. Teknologi sama, dari yang sederhana sampai yang advance. Mulai dari muntung rokok, mungutin, driver yang kendaraan, sampai yang advance. Ada sound effect, dubbing, ada direct sound, kemudian ada kamera, zoom in, zoom out, up, down itu. Jadi dari situlah karena semua profesi berangkat dari keterampilan dan keahlian. Jadi sebetulnya saya masuk film itu dimulai dari penulisan di Femina yang menang ya, karena menurut Profesor Kayam tema industri konstruksi yang bidang saya itu tidak umum diangkat di tulisan atau dimanapun, tetapi tidak diproduksi karena apa? Karena konstruksi mahal, kita belum kenal digital waktu itu. Jadi kemudian teman-teman mengusulkan Hati Yang Perawan, saya backgroundnya keluarga jadi tidak mahal. Nah, catanya untuk membuat film itu perlu apa? Perlu sutradara, perlu produser, sama pemain. Oke, kalau gitu saya produserin sendiri. Namanya nama anak saya itu. Film pertama adalah Hati Yang adalah Ujung Wajah Masa Lalu yang Profesor Kayam tadi. Karena di dalam yang tidak diproduksi karena mahal tadi. Kemudian Hati Yang Perawan itu usul teman-teman karena backgroundnya rumah tangga jadi nggak terlalu mahal. Jadi Hati Yang Perawan itu sebetulnya saya tulis sebagai mengingat kakak saya bercerai. Tetapi saya bedakan dengan yang sesungguhnya. So, yang sesungguhnya itu adalah kan kakak atau saya kan berangkat dari keluarga pejabat daerah. Dia menikah dengan orang kaya, memilih orang kaya, tetapi tidak pernah bisa jatuh cinta. Karena itu hatinya tetap perawan. Tetapi film supaya menarik, kita bikin itu suaminya itu kekerasan rumah tangga. Jadi supaya menarik aja. Jadi lain kan, cuma backgroundnya perceraian. Yang main El Manik, si muda waktu itu. Untuk membedakan saya sebagai kreator film itu Prasanti, nama anak saya Prasanti, atau saya sebagai engineer itu adalah Budiati kan. Nah itu pun sekarang saya pakai nama cucu saya. Nama anak saya itu cucu saya Keisha Tati Alika, anaknya Prasanti. Saya pakai pendek saja Tatia.
Jadi di samping membedakan tadi sebagai kreator film, juga ada heart, cinta kan di situ. Tentang kejarlah daku kau tangkap ya. Jadi sebetulnya itu tuh satir ya. Jadi pria yang mengejar tapi ternyata dia yang ketangkap, dia jatuh cinta. Satir. Kalau yang di Hollywood itu catch me and you catch out. Jadi dia yang ngejar tapi dia jatuh cinta. Ya mereka yang jelas mencapai sampai kepada tahapan profesional itu melalui waktu yang panjang. Nah, dengan mempelajari apa yang mereka lakukan, waktu saya lebih pendek. Karena tinggal mengambil aja kan, yang jelek-jelek ya jangan dipakai ya. Jadi itu otomatis akan itu sudah suatu sistem di dalam peningkatan profesi. Magang, apprenticeship itu adalah sistem dalam apprenticeship mempercepat waktu. Jadi gini, sebetulnya itu relatif murah itu ya. Jadi begini, mengapa saya menyebut murah? Supaya pendana tersedia dan tahu bahwa bakal BEP, Big Event Points. Tapi kalau mahal, tidak bisa BEP, ya kan? Dan dengan BEP itu orang tertarik untuk mendanai. Begini, yang disebut berhasil kan relatif lagi. Jadi yang seperti saya katakan lagi, kalau dia memilih yang mahal, ada tuh yang memilih membuat film, kan tahu tuh beberapa yang mengambil sampai 20 miliar atau apa gitu. Itu terserah, tetapi mereka berarti tidak mengharapkan uang balik. Mungkin uangnya memang udah banyak, seperti Gramedia uangnya banyak, Umuriati uangnya banyak, jadi memang nggak apa-apa. Tapi kalau yang normal, produser yang normal itu sebaiknya uangnya balik, BEP, ya kan. Dan kebanyakan kalau teman-teman produser yang yang banyak uang, mereka balance. Jadi ada keseimbangan, ada yang BEP, apa yang enggak, nanti ada balance. Jadi sekaligus kalau 3-4 film, nah saya tidak sanggup kalau 3-4 film nggak ada uang saya. Ya kalau yang punya uang bisa. Jadi ada yang naik, ada yang turun, tapi secara keseluruhan balance. Gini, profesional itu, jadi kita kalau mandek, ini ikut mandek. Jadi secara profesional kita harus hidup terus, ya. Dan kebetulan bersyukur saya berkenalan dengan ibu dari TPI. Waktu itu ibu siapa, Mbak Tutut. Ya kebetulan dia memang berniat untuk membuat film yang untuk disebar ke daerah-daerah. Jadi saya bersyukur ada yang membiayai. Ya Mbak Tutut itu sampai sekarang dia masih, saya tidak pernah ada hubungan lagi, tapi itu produk-produk itu tetap masih bisa kita nikmati. Dan IKJ itu diprakarsai oleh almarhum Sumarjono. Garin adalah produk IKJ yang perintis di dalam bidang keseimbangan antara seni dan teknologi. Yang seni tadi yang mulai sederhana sampai advance, dan teknologi yang sederhana sampai advance tadi. Nah, secara personal, Garin juga karismatik. Jadi dia mudah memberikan stimulasi pada orang film maupun lingkungan sekitarnya untuk menjadi lebih baik di dalam di dalam kegiatan mereka, lebih berkualitas. Jadi begini, secara umum bukan hanya di film, perempuan tuh dulu dianggapnya memang tidak perlu banyak in charge ya di dalam segala macam profesi. Tetapi kemudian di era sekarang ini perempuan tuh tidak ada rasis. Yang penting sanggup apa enggak di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi secara need itu sebetulnya enggak ada rasis. Tetapi secara hope, namanya perempuan senanglah kalau misalnya sesama perempuan maju di sini maupun di luar negeri ya. Ya seperti saya tadi katakan, need itu tidak sebetulnya. Karena apa? Kita sebagai orang yang sudah mencapai tertentu itu sudah confident. Kita nggak butuh penghargaan sebetulnya. Tetapi sebagai human being, manusiawi senanglah. Jadi ada publik yang ikut sama kita. Yang festival itu adalah wakil publik. Jadi kalau menang di festival itu artinya publik menghargai kita. Kita happy lah.
penting karena adalah touch keterkaitan kita dengan publik. Karena festival itu adalah mewakili publik. Jadi pentingnya itu karena ada touch, ada keterkaitan kita dengan publik. Itu jauh dengan waktu itu. Kan saya mengambil data dari GPBS itu sini. Itu sekarang ekosistem perfilman luar biasa ya. Jadi dari GPBS itu Cinema 21 bioskopnya tuh 227, layarnya 1219. Nah kemudian CGV bioskopnya 71, layarnya 408. Cinepolis layarnya 60, bioskopnya 60, layarnya 296. New Star Cinema layarnya bioskopnya 26, layarnya 562. Berarti ekosistem luar biasa. Jadi begitu luar biasa sekali, tempatnya sudah ada dan penonton datang. Kalau enggak mereka nggak akan bikin kan. Ya, yang jelas berbeda adalah yang seperti saya katakan tadi, dulu kan memang belum ada bioskop apa gitu ya. Kemudian sekarang distribusi bisa digital, jadi jauh lebih praktis, tidak butuh nenteng-nenteng gitu ya. Jadi memang sudah berbeda banget. Itu tidak ada di Indonesia, di semua profesi di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi cerminan dari internasional maupun dalam negeri. Jauh lebih lebih profesional dan jauh lebih banyak karena lebih mudah. Ada sekolah. Kalau dulu kan tidak ada. Jadi berangkat yang tadi saya katakan tadi, mulai dari PU unit, jadi beda banget. Saya di BP2N itu waktu itu masih begitulah suasananya. Saya sendiri itu sebetulnya sudah countdown ya. Umur saya itu 78, bayangin aja. Jadi saya tidak memuluk-muluk lah. Saya hanya ingin dengan kondisi yang tadi itu, ekosistem yang tadi itu bertahan saja sudah bagus. Syukur-syukur bisa meningkat. Jadi sebagai kekuatan dalam negeri maupun cerminan di internasional. Ini seperti Garin, jadi membuat sesuatu yang baru. Waktu Garin kan baru, tadilah yang baru lagi. Dulu yang ada dinding dua, kemudian ada kelihatan tuh di tengah gambar, itu sesuatu yang baru. Sekarang udah enggak, tadilah yang sesuatu yang baru seperti itu. Kalau yang saya tonton kemarin itu apa tuh, yang di film internasional, mereka ngambil dari Quran kali. Di Quran itu kan ada, kita ada dua malaikat di sebelah kita menurut Quran. Saya orang Muslim, jadi ada dua malaikat. Berarti kalau ada sekian banyak orang, ada sekian malaikat, kan caranya, padahal Allah di Ars yang tertinggi. Bagaimana caranya? Kita kan cuma tahu 3 dimensi, 4 dimensi. Mungkin jadi ada 100 dimensi, mungkin ada jutaan dimensi, mungkin ada ribuan dimensi. Karena itu Allah langsung tahu. Nah ini yang kemudian menurut saya film itu diilhami dari situ. Karena ada bisa masuk ke semua lapisan langit. Ya itu sebetulnya Allah hanya yang bisa. Jadi dimensinya bisa jutaan, bisa ribuan. Kan ada 2 malaikat. Sekarang juga dicatat tuh sama malaikatnya. Yang ngingetin kita. Saya sama. Ngerjain apa saya merasa ini bukan saya, karena saya sendiri suka males. Tapi kok kemudian terdorong untuk ngerjain ini, saya merasa malaikatnya nyuruh. gantian, satu hari itu gantian. Festival Film Indonesia, ya itu tadilah saya ajaklah sebanyak mungkin newcomer. Jadi ya, kemudian kasih suntikan dulu pengetahuan tentang film, kemudian bagaimana mereka bisa mengimprove imajinasinya. Imajinasi itulah yang harus dikeluarkan. Menurut saya tidak, asal dia mau belajar. Seperti saya kan nggak ada pendidikan film sebetulnya, tapi saya belajar. Jadi ada self education, dan belajar itu sebetulnya di semua profesi harus lifetime.
mulai dari kecil sampai mati. Kalau enggak Anda mati. Saya 78, saya nggak merasa mati karena saya merasa alive. Karena selalu belajar saya. Ya, saya nggak pernah merasa mati, saya selalu belajar, buka buku, buka Quran ya. Quran tuh saya belajar. Di Quran tuh selalu diulang-ulang tuh instruksinya itu. Jadi saya belajar. Itulah yang membuat saya alive. Kalau enggak saya kan ketiduran aja. Udah Anda nggak ketemu saya, udah. Terima kasih Festival Film Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.